Hello Imagos, welcome to Imago 7, Roll the Dice. Perkenalkan, namaku Axel Andran Handoko akan memandu acara Bedah Karya Brand Design pada hari ini dengan judul perancangan kampanye sosial untuk mengatasi perundungan terhadap penggunaan code missing. Oke, tentu saja teman-teman sekalian udah menanti-nanti ya kegiatan yang akan terlaksana pada hari ini, di mana kalian akan mendapatkan sebuah insight dari seorang mahasiswi yang sudah di tahap akhir yang tinggal nunggu wisuda gitu kan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita berterima kasih terlebih dahulu kepada sponsor dan juga Medpar yang sudah mendukung kegiatan acara ini dapat berlangsung. Langsung saja kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, yaitu Kafling Komputer, Bintang Sempurna, Sabri Sablon, Bintang Perdana Prima, PT Surya Maran Sejahtera, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah mendukung acara kita, yaitu Mading Event, seputar event apa aja, Voice Radio, IKE Radio ITB, Telkom Radio, Ruang Mahasiswa, HMD Cafe, Ultimax, Jus UMN, Kabar Kampus, UMN TV, Event Festi ID, Redaksi Event, Radio UMN, Event Kampus, dan Sejuta Cita. Nah, karena kita sudah mengucapkan terima kasih pada sponsor dan lain sebagainya, dan aku yakin banget kalau pemirsa ini udah menanti-nanti konten yang akan dibawakan. Kalau begitu, langsung aja kita ke inti kegiatan pada hari ini, di mana judul karya yang akan disampaikan pada kalian itu seputar perancangan kampanye sosial untuk mengatasi perundungan terhadap penggunaan code mixing. Untuk detail dan seperti apa, langsung saja kita sambut Kak Clara Fils Augusto. Oke, untuk Kak Clara, boleh dong. Oke, makasih Selamat Kak. sore, Kak. Selamat sore. Gimana kabarnya, Kak? Ya, baik sih. Oke, semoga baik-baik aja ya. Nah, jadi sebentar lagi Kak Clara akan menyampaikan eh, presentasi seputar perancangan atau tugas Kakak ini ya. Iya. Oke. Jadi, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu gitu ya. Perkenalkan, halo teman-teman semuanya, nama saya Clara Fels Aguston. Saya ini mahasiswi jurusan Desain Komunikasi Visual dari peminatan VBD atau Visual Brand Design angkatan 2018. Nah, hari ini saya mungkin akan jelaskan sedikit ya mengenai karya tugas akhir saya dari peminatan VBD ini. Nah, untuk tugas akhir saya sendiri ini judulnya perancangan kampanye sosial untuk mengatasi perundungan terhadap penggunaan code mixing. Nah, selanjutnya mungkin bisa di-share PPT-nya. Nah, ini seperti yang kita lihat, topik yang aku pilih untuk tugas akhir itu tentang kampanye sosial dan difokuskan ke perundungan terhadap penggunaan code mixing. Code mixing itu apa sih? Kalau yang belum tahu, code mixing itu merupakan suatu perilaku atau kecenderungan untuk mencampurkan bahasa ketika berkomunikasi. Nah, di sini saya fokusnya sendiri code mixing bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi fokus ke penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi. Misalnya ketika kita ngomong bahasa Indonesia diselipin bahasa Inggris gitu. Atau kalau misalnya bahasa Indonesia sendiri itu sering disebut sebagai keminggris gitu ya, code mixing ini. Nah, kenapa sih pilih topik mengenai perundungan ini terhadap penggunaan code mixing ini? Nah, waktu itu sendiri, bisa di-next. Nah, kenapa alasan saya memilih topik ini? Pertama itu karena dari matkul academic writing juga pertama. Pas matkul academic writing itu berarti semester sebelum proses pengerjaan TA ini. Nah, waktu itu udah disuruh juga sama dospem untuk mencari topik permasalahan yang bisa dicari solusi desainnya. Nah, dari semester sebelumnya pun sudah mencari apa sih fenomena yang terjadi gitu kan di sekitar kita. Nah, udah gitu, alasan selanjutnya itu relatable dengan kehidupan saya pribadi, karena saya sendiri sering gitu ya menggunakan code mixing, sering campur-campur ngomongnya gitu Inggris Indonesia, terutama di media sosial, maupun itu sekedar untuk mengekspresikan sesuatu, untuk kayak ngeren di media sosial, kayak cuma ngomong sendiri gitu, ataupun komunikasi sama teman kan. Dan itu memang kayak untuk senang-senang aja, nggak ada maksud untuk misalnya menyombongkan diri karena bisa bahasa Inggris atau gimana. Nah, tapi melihat fenomena yang terjadi waktu itu, kayak ternyata ada juga yang
orang asing gitu ya, stranger yang suka merundung orang-orang yang menggunakan code mixing ini. Jadi misalnya kita lagi lagi ngobrol aja gitu di media sosial, tiba-tiba ada yang ngatain kayak apa sih sok Inggris gitu, atau kayak ngapain sih pakai bahasa Inggris gitu. Nah menurut saya ini menjadi suatu kayak permasalahan ya, kayak kenapa kita yang pakai penggunaan code mixing ini yang bahkan kita nggak ingin nggak harmful gitu ya, nggak ingin menyakiti orang lain juga, kayak cuma ingin berkomunikasi biasa gitu, tapi malah dirundung. Bahkan dari perundungan sendiri kan memang udah salah ya, kayak ngatain orang gitu. Udah gitu, bahkan kalau misalnya penggunaan code mixing ini kan sebenarnya bukan hal yang buruk gitu. Kayak bahkan bisa bermanfaat untuk penggunanya ataupun orang lain juga. Nah dari sini saya mengambil ini sebagai permasalahan dan itu dibawa untuk jadi topik di matkul academic writing itu. Dan di matkul academic writing itu kan topik-topiknya itu bisa dibawa juga ke TA ya, dilanjutkan ke TA. Nah tapi saat pemilihan topik ini ada dilema pemilihannya, di mana saya menganggap kalau topik ini kompleks ya, karena pasti ada kubu pendapat, ada yang setuju dan tidak setuju dengan penggunaan code mixing. Udah gitu, karena konteksnya ini code mixing ya, jadi berhubungan dengan budaya dan bahasa, jadi itu merupakan bidang yang belum pernah dipelajari, jadi saya harus nanti bisa mencari lebih dalam tentang apa sih code mixing ini kan gitu challenge-nya. Udah gitu, ada juga tantangan pembuatan visualnya, karena code mixing ini merupakan budaya gitu ya, suatu hal yang susah diwujudkan tidak ada visualnya. Nanti untuk pembuatan karya visual di TA-nya itu harus seperti apa, harus dipikirkan gitu. Tapi setelah melalui proses asistensi, nanyanya juga ke teman, riset lagi, akhirnya dipilihlah topik ini untuk yang berfokuskan ke perundungan terhadap penggunaan code mixing itu, akhirnya dibawa ke TA. Boleh next. Nah setelah ditentukan topik yang diingin dibawa ke TA itu fix, akhirnya dimulai dengan riset data. Dimulai dari kalau misalnya dalam konteks TA saya ini, berarti kan riset data mengenai fenomena penggunaan code mixing di Indonesia itu seperti apa, udah gitu contoh kasus nyatanya seperti apa, reaksi masyarakat terhadap penggunaan code mixing itu seperti apa, udah gitu dilanjutkan juga dengan riset observasi ya, dan juga wawancara ke narasumber. Nah di konteks ini wawancaranya ke narasumber yang merupakan guru bahasa Inggris. Terus untuk observasi sendiri, saya kayak screenshot dari berbagai media sosial, momen-momen atau contoh nyata yang benar-benar ada masalah perundungan. Jadi kayak ada orang yang merundung terhadap penggunaan code mixing itu, saya screenshot gitu sih teksnya. Udah gitu, setelah melakukan riset data dan lain sebagainya, dianalisis data tersebut dan ditentukan masalah utama dan solusinya. Nah di sini saya temukan masalah utama itu perundungan terhadap code mixing itu, dan solusinya merupakan perubahan mindset kan. Nah karena di sini solusinya ditentukan perubahan mindset atau perilaku, akhirnya ditentukan media untuk TA-nya itu untuk mau apa sih. Nah karena ada perubahan mindset itu, maka ditentukan media persuasif karena ingin mengubah atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Nah media persuasif ini itu kampanye. Nah setelah menentukan medianya, tentukan risetnya, udah gitu cari masalah utamanya, solusinya kayak gimana. Akhirnya saya waktu itu juga langsung cari-cari gitu ya, referensi soal kampanye yang udah dibikin tuh kayak gimana, dari referensi TA cutting juga kayak gimana. Begitu mulai cari-cari teori untuk mendukung pengerjaan TA-nya. Next. Selanjutnya setelah data-data sudah dikumpulkan, mulai kan ke penentuan strategi bikin kampanye itu kayak gimana. Nah kalau di PPD sendiri itu ada ya matkul VCD 4. Nah, VCD 4 ini di semester 5 kalau nggak salah. Nah, di VCD 4 ini memang diajari soal kampanye. Jadi, untuk perancangan TA ini sendiri, karena soal kampanye, jadi saya mengikuti dan mengimplementasikan ilmu yang pernah dipelajari di matkul tersebut. Jadi, memang berbasis teori, jadi memang ngikutin juga, dan itu mempermudah kita untuk nanti next step-nya harus kayak gimana gitu. Jadi, kayak kita nggak asal pengen ini dulu gitu. Jadi karena mengikuti teori ini, saya jadi mungkin lebih mempermudah ya untuk step-stepnya. Nah dari hasil riset tersebut, akhirnya ditentukan strategi perancangan kampanye seperti apa. Misalnya ditentukan taktik dan strategi pesannya kayak gimana. Nah di sini saya menentukannya strategi soft selling dan pakai storytelling, dan juga fictional spokes character. Jadi di kampanye saya ini pakai maskot ya, pembuatan karakter. Ada juga strategi medianya yang menurut saya juga penting di kampanye.
Di strategi media ini saya pakainya ISAS. Jadi adalah namanya strategi ISAS, dan itu per medianya itu ditahapkan ya. Jadi setiap tahap AISAS itu beda-beda jenis medianya. Udah gitu spesifikasinya juga berbeda-beda, alur media juga berbeda-beda. Nah, di sini kita udah tentukan supaya nanti di pembuatan medianya menjadi lebih gampang. Udah gitu ditentukan juga pesan dan tujuan setiap medianya, agar kita bisa tahu setiap media itu kontennya mau kayak gimana sih, biar pesan sama kampanye per step-nya itu memang tersampaikan ke audiens. Boleh next. Nah, setelah menentukan strategi, risetnya juga udah dikumpulkan, mulai ke penentuan ide dan konsep. Nah, ide dan konsep ini ditentukan melalui brainstorming via mind map. Nah, mind map sendiri saya bikin 2. Yang pertama itu mind map data, jadi mengumpulkan semua data lalu dicabang-cabangkan untuk menemukan keyword yang penting, dan juga mind map visual. Jadi isinya itu lebih ke kata-kata benda dan juga kata sifat. Yang ini membantu untuk proses penentuan keyword untuk visual. Nah, setelah melakukan mind mapping ini dan juga asistensi, akhirnya ditemukan keywords, 3 keywords utama yang bakal digunakan sebagai acuan dalam pembuatan visual dari tugas aku ini sendiri, yaitu odd clown sama senses. Nah, mungkin ketiga keyword ini terdengar aneh gitu ya, kayak kenapa pilih keyword yang artinya badut atau apa itu odd gitu ya. Nah, waktu itu sendiri saya pilih 3 kata ini karena pertama, code mixing yang seperti saya jelaskan tadi juga, code mixing itu kan merupakan suatu term istilah di budaya atau bahasa gitu ya, penggunaan bahasa. Nah, itu kan susah divisualisasikan. Nah, makanya itu saya memilih keyword yang selain unik dan juga catchy biar mempermudah konsep, jadi bisa men-trigger saya juga untuk membuat visual dari si code mixing itu tersebut. Dan juga selain code mixing juga bisa juga memvisualisasikan si perundungan itu. Nah, jadi saya pilih odd clown senses ini juga, misalnya saya pilih clown karena clown itu kan artinya selain badut juga mengacu ke hal yang bodoh atau hal yang konyol. Nah, ini saya bisa representasikan ke adanya tingkah perundungan yang dianggap kayak perundungan itu kan kayak hal yang bodoh gitu ya sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Si 3 keywords ini juga memang digunakan untuk, selain untuk ide dan konsep, juga bisa digunakan sebagai trigger inspirasi di elemen-elemen desain lainnya. Boleh next. Nah, setelah menentukan 3 keyword tadi, dari 3 keyword itu dibikinlah big idea gitu, untuk jadi pacuan juga untuk keseluruhan karya desain. Nah, sebelumnya saya juga kan untuk menentukan big idea ini agak lama ya brainstorming-nya. Jadi ditulis dulu alternatif-alternatifnya di tabel, udah gitu nanti proses asistensi terus, sampai akhirnya ketemu big idea saya ini The World of the Odds. Nah, karena The World of the Odds ini, konsep yang dibikin pun akan sesuai dengan big idea. Jadi akan menimbulkan kesan aneh, bizarre, dinamis, playful gitu ya, dan imajinasi juga di karya visual tugas akhirnya. Nah, setelah itu saya juga setelah udah ditentukan big idea, ditentukan konsep, akhirnya mulai ditentukan kayak elemen desainnya, misalnya dimulai dari nama kampanyenya. Nah, nama kampanye juga ini dibuat lebih playful gitu ya, dengan adanya rhythm copy dan pun gitu. Ngatain untuk ngertiin. Dan itu juga nama kampanyenya dibuat alternatif. Dan mungkinnya salah satu tips kalau misalnya kayak mau nyari kata-kata atau kayak copywriting gitu, mungkin di draft gitu ya, bisa di tabel atau di Word. Jadi asal naruh aja gitu kata-kata. Siapa tahu nanti kayak misalnya pas asistensi ternyata dospem suka kata-kata ini, dan itu bisa dipakai untuk copywriting yang lain atau headline, atau misalnya untuk hashtag gitu. Jadi kayak nggak ada yang sia-sia gitu kalau misalnya naruh ide-ide aja gitu. Bisa diasistensiin juga. And next. Nah, selanjutnya ditentukan juga copywriting. Nah, copywriting ini pas proses pengerjaan TA saya ini adalah hal yang paling lama saya tentukan. Karena selain copywriting itu merupakan hal yang krusial ya di kampanye bagi saya. Karena kampanye itu kan bertujuan untuk membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk mengubah pikiran sesuatu. Nah, si kata-kata yang digunakan pada media itu kan membantu banget untuk menyadarkan atau membuat orang itu jadi berubah pikiran dan melakukan sesuatu. Nah, selain itu, copywriting juga kan terdiri dari banyak hal ya. Ada headline, ada body text, ada tagline, ada hashtag. Nah, setiap dari komponen itu kan harus menyesuaikan lagi ke tujuan pesan kampanye, menyesuaikan juga ke ide dan konsep. Terus di setiap medianya itu berbeda-beda. Jadi misalnya kalau menurut
di TA ini saya kan pakai media tahap ISAS. Nah, setiap tahapnya ini misalnya A itu attention. Jadi saya harus bikin copywriting yang menarik perhatian. Udah gitu di tahap I interest harus membuat copywriting yang membuat audiens itu lebih tertarik lagi sama kampanye ini kayak gimana. Jadi memang beda-beda kan tahapnya. Nah, ini lama banget sampai akhirnya harus berasistensi berulang kali. Bahkan saya ini sampai dibilang sama dosen waktu itu ini terlalu overthink karena lama banget ngerjainnya. Nah, di sini juga akhirnya setelah asistensi terus-menerus akhirnya ditentukan headline, body text, dan hashtagnya kayak gimana untuk setiap medianya. Ini juga sama seperti ide untuk nama kami tadi, bisa ditulis alternatif copywriting-nya kayak gimana untuk setiap ininya. Dan bisa dikasih asistensi, bisa jadi dapat insight dari dosen lebih baik yang mana pakainya. Next. Selanjutnya setelah menentukan copywriting, karena ide dan konsepnya tadi berhubungan sama hal yang playful, hal yang fun, yang dinamis gitu. Nah, kita lebih baik menentukan gimana sih caranya untuk memvisualisasikan hal-hal tersebut itu dengan membuat mood board. Dan di mood board ini bisa dikumpulkan semua referensi-referensi atau foto, termasuk juga dengan color palette dan juga tipografi yang sesuai dengan ide dan konsep untuk membantu kita untuk memvisualisasikan juga nanti kira-kira media-media yang dibikin itu bakal kayak gimana suasananya, warnanya, mungkin kalau ada maskot ekspresi seperti apa. Nah, di sini juga sudah ditentukan color palette dan typography yang sesuai dengan ide dan konsep tadi yang terkesan playful, bizarre gitu, aneh, udah gitu, penuh imajinasi juga gitu. Next. Selanjutnya ada pembuatan karakter desain. Untuk di TA saya sendiri ini memakai karakter desain selain untuk menjadi brand kampanyenya, juga dibuat untuk mempermudah storytelling dan penyampaian pesannya. Karena menurut saya sendiri penyampaian pesan di kampanye ini untuk terutama kepada target audiensnya di sini adalah perundung. Jadi agak lebih susah ya dibanding kayak gak pakai sesuatu yang men-trigger mereka gitu. Jadi pakainya maskot ini karakter desain. Nah, saya sendiri ini karena karakter desain, jadi tentunya harus dicari dulu ya studi referensinya. Jadi cari referensi juga kayak ini kan karakter desain ini yang pertama ini untuk merepresentasikan perundung. Nah, di sini juga terinspirasi dari keyword clown. Jadi dicari inspirasi referensi baru itu seperti apa, terus udah gitu ekspresi muka perundung itu seperti apa. Dicari juga studi referensi kayak maskot-maskot perundung yang udah ada di luar sana itu seperti apa. Nah, dijadikan inspirasi. Nah, setelah dicari seperti itu, referensi dan inspirasinya, mulai dibuatlah alternatif sketsa. Dibuat juga sheet karakternya ini, sama mungkin bisa ditambahkan gesture sama ekspresi gitu, jadi untuk mempermudah kita nanti penggambaran di setiap medianya. Sampai akhirnya dilakukan digitalisasi dan melalui proses coloring. Next. Ini juga ada karakter desain yang lain yang saya bikin itu untuk komplement yang tadi ya karakter perundungnya. Di sini saya bikin karakter untuk pengguna code mixing-nya dan terinspirasi dari keyword out. Jadi semuanya juga karakter desain itu connect lagi ke ide sama konsepnya sama keyword juga dibantu. Terus ada juga di sini logo kampanye dimulai juga dari pencarian referensi yang sesuai juga sama ide dan konsep itu. Udah gitu akhirnya mulai sketsa, bikin alternatif, sampai akhirnya melalui proses asistensi ditemukanlah yang fix itu logo yang di tengah dengan adanya alternatif warna. Udah gitu diimplementasikan juga di background warna yang lain. Next. Nah, selanjutnya setelah elemen-elemennya udah ditentukan, dibuatlah key visual utama di sini untuk mode media yang statis. Nah, di sini dibuatlah 3 alternatif sketsa yang akhirnya diasistensiin sampai dipilihlah yang satu alternatif yang akhirnya dibuat lagi menjadi 3 varian. Nah, karena kampanye itu banyak medianya, jadi dibuatlah 3 varian ini agar keseluruhan medianya itu nggak terlihat boring gitu, hanya satu desain aja gitu. Jadi terdapat variatif, warnanya masih masuk semuanya ke ide dan konsep, dan masih satu kesatuan gitu. Nah, di bawah itu adalah hasil yang udah melalui proses digitalisasi dan penggunaan copywriting-nya. Boleh next.
Nah, ini proses layouting sebelum tadi hasil yang udah jadinya ya. Jadi untuk setiap media statis sendiri semuanya diawali dengan peletakan grid di kanvas kosong. Grid itu beda-beda ya, ada yang modular, ada yang horizontal gitu, yang kayak buat website yang di kanan itu beda bentuknya sama grid yang modular. Jadi semua diawali dengan peletakan grid di tempat kosong, udah gitu dimasukin semuanya elemen-elemen desainnya sampai berakhir ke penetakan copywriting dan juga logo kampanye. Untuk yang kanan sendiri itu untuk media yang statis yang di atas itu untuk billboard aslinya, udah gitu yang di bawah kiri itu untuk Instagram feeds dan juga website untuk yang kanan. Next. Nah, selain adanya media statis yang saya buat, ada juga media dinamis, yaitu pembuatan video YouTube ya. Nah, untuk video YouTube sendiri sama prosesnya, kayak dimulai juga dari sketsa. Nah, untuk storyboard sendiri ini dibuatnya memang lebih ribet ya, karena per scene itu harus dibuat sketsanya seperti apa, udah gitu ditulis juga storyline-nya seperti apa. Nah, pembuat storyboard ini juga lumayan memakan waktu, karena harus asistensi terus ke dosen, kayak takutnya di tengah-tengah ternyata ada yang aneh storyline-nya, atau kayak misalnya scene-nya agak ngeganjal. Nah, setelah proses asistensi terus, akhirnya dibuatlah digambar untuk fixnya, digitalisasinya dan sebagainya, sampai akhirnya melakukan proses editing dan juga penambahan background music dan lain sebagainya. Dan untuk setiap scene sendiri ini juga dimulai dengan peletakan grid juga ya, di sini pakai grid modular. Next. Nah, untuk timeline pengerjaan sendiri di matkul academic writing juga sebenarnya pas mulai cari topik ini kan udah disuruh juga ya buat proposal untuk topik TA-nya ini yang bisa dibawa ke TA ini. Nah, di situ dibuat juga timeline untuk 4 bulan pengerjaan TA, karena TA itu sekitar 4 bulan pengerjaannya. Nah, udah dibuat rentetannya gimana gitu, kayak misalnya bulan 1 overview, misalnya overview itu pencarian riset ya, riset data itu mau berapa lama, udah gitu penentuan strategi mau berapa lama, terus misalnya penentuan ide itu mau berapa lama, designing berapa lama, implementasi desainnya berapa lama. Nah, dengan pembuatan timeline ini juga mau membantu kita ya untuk kayak bisa ngatur waktu juga biar nggak mepet gitu, manajemen waktunya jadi lebih benar. Udah gitu bisa nentuin juga misalnya untuk desain medianya itu misalnya prioritas untuk media tertentu itu misalnya waktunya lebih lama kah atau bagaimana gitu. Nah, walaupun kayak misalnya memang dasarnya ini kan timeline memang untuk manajemen waktu yang lebih baik, tapi memang kadang kan miss dikit ya, karena misalnya di tengah ternyata habis asistensi ternyata ada revisi banyak, jadi makan waktu lagi. Tapi at least timeline ini bisa bikin kalian lebih terorganisir lagi dan nggak terlalu mepet di akhirnya gitu. Next. Untuk kendala sendiri tentunya ada ya selama proses pengerjaan TA. Kalau untuk saya sendiri, pertama itu seperti yang tadi disinggung sedikit, brainstorming ide dan konsep itu lama, karena menurut saya emang topik ini agak kompleks dan menemukan ide untuk karya visualnya agak sulit. Nah, udah gitu, saya di satu step tadi di copywriting itu terlalu overthinking itu, jadi di satu step pengerjaan saya merasa ini yang copywriting yang saya udah ambil tuh kayak kurang cocok, padahal belum diasistensiin itu. Kayak ini merasa kurang bagus untuk diasistensiin, pas ini mah nggak diterima dan lain sebagainya. Padahal kayak kalau ada ide atau apapun pasti diajuin aja gitu, lebih baik diajuin aja. Dan jadi saya juga kan sebenarnya orangnya terlalu perfeksionis juga ya kadang dalam membuat sesuatu. Jadi kayak hal-hal kayak gini membuat proses kerja itu jadi semakin lama dan progres ke belakang itu jadi kayak makin lambat gitu. Nah, gara-gara itu juga manajemen waktu jadi kurang bagus ya di akhir-akhir kadang. Dan ini jadi resiko mepet deadline. Nah, solusinya saya jadi langsung minta insight dulu supaya langsung asistensi berulang. Dan setelah saya minta pendapat, misalnya minta insight itu, memang ternyata ya copywriting-nya saya udah buat itu ya di approve aja gitu kan. Dikasih saran juga, dikasih hint, dikasih clue. Dan saya waktu itu juga langsung kayak mikir, please jangan perfeksionis gitu, ubah mindset-nya. Karena ini udah mepet TA, lebih baik kelarin dulu gitu TA-nya. Nah, karena udah waktu itu agak mepet juga di akhir,
Jadi harus kerjanya lebih ekstra lagi gitu. Dan syukurnya beres juga TA-nya. Jadi yang penting menurut saya sih jangan terlalu overthinknya gitu. Boleh next. Boleh next. Ini mungkin sedikit tips untuk melengkapi penjelasan saya tadi ya, untuk teman-teman yang memang mau menghadapi TA ataupun bentar lagi TA gitu. Atau nanti mungkin masih lama TA tapi udah mempersiapkan diri. Organisir timeline pengerjaan seperti yang tadi telah disampaikan. Jadi memang lebih baik timeline-nya itu udah disiapin dari awal gitu dan benar-benar diikutin gitu. Udah gitu kalau misalnya ada ide-ide atau misalnya inspirasi gitu mau apa sih tentang suatu topik atau karya visualnya tiba-tiba ketemu lebih baik langsung ditaruh di draft gitu. Kalau misalnya saya sendiri misalnya di Word bikin asal aja gitu halaman tapi bisa taruh apapun di situ kayak asal ketik aja gitu. Siapa tahu pas baca lagi nanti ketemu inspirasinya, ketemu ternyata idenya kayaknya ini lumayan gitu. Terus jangan overthink di satu step nanti pasti bakal stuck gitu. Terus jangan takut minta bantuan dan tanya ke dosen. Jadi kalau ada yang bingung atau kita stuck lebih baik minta saran dosen kayak gimana, minta insight karena kalau pengalaman saya sendiri syukur waktu itu dosen benar-benar bantu kayak ngasih clue sampai nanya minta dikasih saran untuk nanya ke narasumber seperti itu. Dan kalau misalnya ada kesulitan juga bisa coba diskusi sama teman seperjuangan TA atau kayak misalnya teman-teman yang bisa desain juga. Siapa tahu pendapat mereka tuh malah jadi nge-trigger ide atau inspirasi gitu untuk pengerjaan TA-nya. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa mungkin ada inspirasi yang diambil dari penjelasan saya ini. Terima kasih. Oke, thank you Kak Clara untuk waktu dan kesempatannya untuk sharing-sharing seputar ini ya asistensi dan juga tugas TA-nya ini. Ternyata prosesnya panjang banget di mana itu ada asistensi berulang, terus melawan diri sendiri ya kayak overthinking gitu-gitu ya Kak. Ya, Kayaknya prosesnya itu panjang tapi seru juga ya, menikmati proses gitu. ya, Oke, kalau begitu aku yakin banget kalau misalnya Imagos yang menyaksikan ini punya beragam pertanyaan waktu menyaksikan. Apalagi kita semua yang kuliah itu pasti akan melalui masa-masa ini ya. Oke, kalau begitu mungkin Kak Clara boleh dong kayak nge-spill dikit nih sosial media kakak nih biar bisa diikutin oleh teman-teman di sini gitu. Kalau sosial media sebenarnya lebih banyak pakai Twitter ya, tapi itu kayak lebih ke art account gitu. Jadi kayak mungkin ke Instagram aja, ke Instagram yang personal itu ada username-nya Kulate. Jadi kalau di spell KKULATTAE. Oke, Kelate. Unik ya namanya ya. Ya, Tapi gak apa-apa, bisa jadi karakter ya untuk Instagram apa ya, nickname yang unik-unik gitu. ya, Oke deh. Mungkin karena ini perekaman jadi kita tidak bisa bertanya langsung. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung aja ngecek Instagram Kak Clara ya. Kalau misalnya Instagramnya apa bisa langsung diulang aja videonya karena formatnya ini video yang bisa kalian ulang-ulang gitu kan. Dan juga aku yakin banget kalau teman-teman sekalian udah menanti-nantikan ya masa-masa TA. Mungkin termasuk teman-teman yang ada di sini atau yang mungkin sedang menyaksikan gitu. Oke, kalau begitu kami mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Clara yang udah menyempatkan waktu dan juga kesempatannya untuk berbagi sharing dengan kami di sini dan juga teman-teman yang menyaksikan dari manapun itu. Terima kasih ya Kak. makasih juga. Oke, kalau begitu aku mau kasih tepuk tangan dari pribadi mewakili teman-teman semua di sini kepada Kakak gitu kan. Karena kesempatan kita cuma online gitu. Dan juga tetap semangat Kak. Keren banget, luar biasa udah melalui masa-masa ini dan akhirnya tinggal nunggu klimaksnya Kak. Iya, nunggu wisuda. Oke, tinggal nunggu wisuda ya. Udah melalui Iya, masa-masa sulit perkuliahan. Semoga sukses terus ya, Kak. iya, makasih Terus banyak. wisudanya lancar. Itu kapan? Desember ya, Kak? Desember. Oke, wah, bulan ini. Iya, Gimana, bentar Kak? lagi sih. Ada impresi mungkin wisudanya tuh nunggu wisuda tuh deg-degan gitu. Sebenarnya nggak gimana sih, karena mungkin masih 2 mingguan lagi ya, jadi kayak masih biasa aja. Oke, masih biasa ada, tapi mungkin makin deket, wah, udah berasa nih, udah Iya, iya, wisuda aja kan. iya.
Ternyata menarik ya, mengambil topiknya itu dari bahasa gitu kan, bahasa gaul yang dicampur-campur gitu, tapi ada sebagian yang mungkin kurang berkenan gitu. Dan kakak mencari solusi di bidang tersebut. Aku Iya nggak sih. pernah, aku nggak pernah kepikiran sih bidang ini bakal jadi ada diangkat masalah untuk tugas TA. Keren banget kak. Makasih banyak. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Clara yang udah berkesempatan sharing di sini terkait tugas perancangan kampanye sosial untuk mengatasi perundungan terhadap penggunaan code mixing. Dan juga akhir kata ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebelum menutup konten pada hari ini. Kalau begitu lanjut ke slide berikutnya. Jadi sebentar lagi kami akan menyampaikan beberapa informasi kepada para pemirsa, termasuk yang ada rundown main event kami. Jadi kalian bisa menunggu dan juga mengikuti talk show FTV yang akan berlangsung pada hari Jumat atau besok ya. Itu yang terdapat di Student Launch UMN atau di B3. Kalau gitu, selain dari rundown ini, kalian juga bisa mensupport kami melalui berbagai merchandise yang kami sediakan. Lanjut ke slide berikutnya, di sini kami sudah menyediakan berbagai merchandise menarik. Ada tote bag, ada stiker, dan juga ada bucket hat. Harganya juga bukan yang gimana-gimana gitu. Nggak ada yang sampai 50.000 dan semua barang tersebut tersedia terbatas. Jadi buat teman-teman sekalian, buruan deh. Langsung aja di-choose ke merchandise. Soalnya kalau kehabisan tuh sayang banget. Soalnya karena nggak bakal dicetak ulang gitu kan. Nah, selain itu juga, saya mau mereminder para imagos yang menyaksikan ini untuk mengfollow instagram.im.a.go, itu di Instagram dan juga sama juga di Line, di @im.a.go. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung aja ngebuka handphonenya, terus langsung aja tekan buka Instagram, follow-followan, atau di Line juga di add tuh imagonya. Dan juga akhir kata, terasa ternyata kita sudah berada di penghujung kegiatan pada hari ini. Terima kasih karena telah menyaksikan Beda Karya oleh Kak Clara. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih lagi nih kepada Kak Clara yang udah bersedia sharing di sini seputar TA-nya. Walaupun ya saya sebenarnya ide tapi tetap menarik sih karena proses TA itu sama-sama aja ya. Asistensi, pengajuan, asistensi, mikir, asistensi, terus berulang-ulang sampai akhirnya wah selesai gitu. Aku mau nanya Iya, dikit nih Kak, waktu oke. Kakak selama proses itu ada ngerasa nggak sih kayak, wah pada akhirnya udah di akhir aja nih, udah kayak, oh udah kelar ini perjuangan gue. Iya, itu kerasa banget pas sebenarnya paling kerasanya lebih kerasanya pas sidang kelayakan ya. Jadi kayak sidang untuk karya visualnya. Kalau pas sidang akhir itu kayak lebih masih deg-degan tapi merasa kayak ini bentar lagi. Jadi kayak Oh, gaskan gitu. oh kayak udah ada keyakinan dalam diri tuh, oh bakal lulus gitu. Tapi waktu kelayakan itu yang malah mengubar-gubar. Iya, karena kalau kelayakan itu kayak kayak di bener-bener di kayak kasarnya dijudge gitu ya karya-karyanya. Jadi kalau jadi kayak kalau kelayakan udah lulus gitu kayak rasanya tinggal dijelasin dikit lagi gitu di sidang akhir sama revisi-revisi laporan. Oke, ternyata di situ ujian mental. Iya, Sama ujian research-nya lah ya. Oke, iya. jadi thank you Kak Clara karena sudah hadir dan sharing-sharing di sini bersama kami. Dan juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan juga media partner yang sudah mendukung kegiatan ini. Karena ini bentuknya video yang bisa kalian saksikan dari YouTube, maka jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan juga subscribe video ini supaya mensupport kami dan juga follow Kak Clara. Tadi Instagramnya boleh Kak? Di spell KKULATTAE. Nggak Kak, kuat ya. Oh, oh, Oke, agak susah ya jadi di oke. spell gitu aja. Agak susah jadi mungkin teman-teman yang buka Instagram itu nge-spell satu-satu. Iya. Oke, kalau begitu sekian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih karena udah menjadi bagian dari kegiatan kami hari ini. See you. Terima kasih. Ditunggu kehadiran kalian besok ya, walaupun ini video. Oke, thank you, Kak. Thank you. Oke, thank you juga buat teman-teman Imago sekalian.